kata pemuda, jadi kalau kita kerucut dalam bahasa Al-Quran, sebenarnya cuma memiliki makna. Makna kata pemuda itu adalah Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan masih di sini ya untuk berbincang-bincang santai. Ini adalah episode kedua. Episode sudah kayak sinetron ya. Dan mudah-mudahan bisa Berarti ada berkelanjutan. serinya gitu ya. Iya, ada seri-serinya nanti. Mungkin mudah-mudahan tiap minggu lah. Nanti saya dan alhamdulillah kali ini sudah kita bergabung dengan Mas atau Abang ya, Aris Sanjaya. Atau kalau nama lengkapnya apa Bang? Aris Sandi Nama lengkap itu Hidayatullah. Arisandi Hidayatullah. Iya. Ya, Aris Sandi. Sanjayanya dari mana? Kok bisa muncul nama Sanjaya ya? Sanjaya itu saya dulu ketika kecil ada alamat di daerah saya itu bernama Alas Jaya. Jadi di sebuah kampung, di sebuah pulau di daerah Jawa Timur, itu pulau yang cukup jauh. Jadi nama desanya itu adalah Alas Jaya. Jadi Sandi dan Jaya itu saya singkat jadi Sanjaya. Oh, Suatu berarti ketika saat itu saya berpikir bahwa suatu saat saya akan buat perusahaan atau foundation gitu untuk membiayai orang-orang yang tidak mampu atas nama tersebut. Jadi saya bawa terus itu nama. Masya Allah, amin amin amin. Saya suka nih, kayak kalau punya orang-orang sekitar yang mimpinya itu besar gitu ya, mimpinya itu besar tinggi menjulang ke angkasa. Wah, seperti Mas Aris Sanjaya ini. Aris Sanjaya, Aris Sanjaya atau gimana Bang? Bang Aris kan dah? Oke, oke, siap. Bang Sandi ya saya lupa, kayak Sandiaga Uno kita. Alhamdulillah teman-teman yang sudah berhadir ya, kita sudah mulai live-nya. Insya Allah kita malam ini akan berbincang terkait dengan pemuda dan Hagia Sophia. Jadi ini tema yang diambil karena memang akhir-akhir ini Hagia Sophia ini mulai trending ya, menjadi trending topik di kalangan sosial media dan juga di kalangan dunia internasional. Dan sudah bersama saya Bang Aris Sandi Hidayatullah. Beliau ini saya kenal itu ketika saya satu kelas dengan beliau ya. Ketika menempuh studi. Sampai sekarang kayaknya Bang ya. Amin, mudah-mudahan. Ketika menempuh studi ya, mungkin saya cerita sedikit ya. Kesan pertama ketemu dengan Bang Aris Sandi nih. Jadi ketika di kelas gitu ya, kita di kelas ketika menempuh studi, ketika beliau datang ke kelas dan ketika itu perkuliahan dosen, ya, Bang Aris Sandi ini sering sekali angkat tangan. Beliau ini sering sekali ngajak dosen berdiskusi gitu ya. Jadi membuat suasana kelas itu jadi lebih asik ya, lebih hangat atau mungkin bisa juga lebih panas gitu. Dan saya suka gitu ya, saya suka karena ketika Bang Aris Sandi ini mungkin izin ya, tidak hadir di kelas, itu kelas itu serasa hampa gitu Bang, tanpa pian. Masya Allah. Ya dan Bang Aris Sandi ini kalau saya baca riwayatnya, ya, kita bacakan dulu ya riwayat kehidupan beliau. Beliau ternyata adalah lulusan pondok pesantren Al-Islah Bondowoso yang kini aktif sebagai mengajar sekaligus pengelola Green Smart, sekolah berbasis alam di salah satu daerah di wilayah Kalimantan Selatan. Dan juga beliau sebagai guru ngaji untuk para istri pimpinan karyawan. Masya Allah. Kebetulan aja Allah itu. ini kita berbincang dengan guru ngaji ya. Dan juga beliau juga rajin atau aktif dalam organisasi-organisasi kampus ya. Kalau di sini saya mendapatkan informasinya bahwa beliau alumni dari STIKIP PGRI Banjarmasin dan juga aktif berbagai organisasi seperti di
DPP IKAPI, ya, Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga, kemudian PBHMI, Hubungan Internasional, kemudian Ketua Umum ASEAN Muslim Student Association, Zona 4. Kemudian sekarang menjabat sebagai Ketua DPP, Departemen Humas dan Bisnis Rumah Produktif Indonesia. Nah, mungkin sebelum kita mulai masuk ke dalam topik, Bang, bisa dijelaskan nih tentang yang sekarang digeluti, yaitu Rumah Produktif Indonesia, ya. Rumah Produktif Indonesia. Ya, boleh dikenalkan, Bang, kepada Oke, teman-teman siap. yang nonton. Iya, siap. Jadi Rumah Produktif Indonesia itu lahir ketika di masa pandemik. Jadi di mana ketika itu aktivitas kegiatan semua kita harus berlangsung dari rumah, maka beberapa kawan-kawan yang aktif di kegiatan-kegiatan literasi, kemudian aktif di berbagai bidang itu menginisiasi. Awalnya diawali oleh Mas Yanwardi. Mas Yanwardi itu adalah salah satu analis di banyak kegiatan, dia penulis produktif juga di 80-an buku. Dia sering diundang di TV-TV nasional, bahkan dia sering juga berbicara di beberapa negara, professional fellowship di US dan Muslim Exchange sebagai seorang tokoh muda ke Australia, dan dia sekarang memimpin lembaga tersebut. Jadi kita diajak sama Mas Ian, kita diajak, saya diajak secara pribadi juga. Saya tidak berpikir panjang bahwa momen seperti ini, momen transformasi digital dan aktivitas kita harus bergerak secara terus-menerus, apa yang bisa kita sumbangsihkan pada generasi. Maka kita berpikir bahwa harus ada wadah yang mengakomodir semua kelebihan-kelebihan dalam wadah kolaborasi aktif. Nah, sejak saat itu, sejak kira-kira bulan Maret, nah kita mulai banyak kegiatan, bahkan respon publik terhadap RPI itu sungguh sangat luar biasa. Jadi saya tidak membayangkan respon publik ke sekarang ini. Jadi ketika, seperti misalkan pada satu contoh, di RPI itu ada namanya divisi bimbingan konseling. Jadi bimbingan konseling kalau satu kali membuat kegiatan, pesertanya itu bahkan kalau kapasitas Zoom kita itu hanya berkisar di 300-an, bahkan tidak bisa menampung. Saking minatnya orang terhadap perbaikan-perbaikan diri dan pembenahan-pembenahan apa yang dipersoalkan, khususnya di masa pandemik. Tentu banyak bagian-bagian yang ada di situ. Ini hanya sekedar bagian kecil saja yang ada di Rumah Produktif Indonesia. Intinya menjayakan anak bangsa lewat produktivitas yang itu kita kolaborasikan dalam banyak hal. Yang cita-cita kita adalah sama-sama seperti yang ada di dalam pembukaan undang-undang, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Wah, Masya Allah ya. Visi yang mulia ya dari Rumah Produktif Indonesia. Untuk kegiatannya, Bang, itu kira bisa disampaikan kepada teman-teman. Itu memang berupa semacam webinar-webinar gitu ya? Atau seperti apa? Diawali pertama kali adalah melalui grup WhatsApp. Jadi grup WhatsApp itu kita membuat sejenis seminar online tapi via WhatsApp. Berkembang, peminatnya banyak terkait tema-tema tertentu, ekonomi, pangan, literasi, bahkan yang bergabung di RPI, saya juga terkejut di awal. Banyak doktor itu di dalam dan luar negeri itu bergabung sih. Artinya kita tidak memiliki kita cukup banyak stok orang-orang yang peduli terhadap perbaikan-perbaikan dari sisi manapun, bisa kita sebut nanti. Iya, iya, iya. Ya begitu ya, terkait dengan Rumah Produktif Indonesia, teman-teman, bahwa memang ini adalah salah satu gerakan ya mungkin, atau salah satu komunitas yang muncul di awal pandemi COVID-19, yang mana supaya tetap kita menjadi orang-orang yang produktif. Dan Rumah Produktif Indonesia ini berkolaborasi dengan berbagai macam tokoh-tokoh di nasional maupun internasional gitu, Bang ya, untuk memberikan apa yang mereka punya kepada masyarakat Indonesia secara luas. Nah, dan Bang Arisandi yang sekarang di hadapan kita ini adalah salah satu pengurusnya. Beliau adalah Ketua DPP di Rumah Produktif Indonesia. Wah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat banyak dari beliau pada malam hari ini ya.
Kita masuk ke tema kita, Bang Arisandi Hidayatullah, Bang Arisandi, terkait dengan pemuda dan Hagia Sophia. Wah, ini temanya emang agak-agak berat-berat gimana gitu ya. Mungkin dari kata pertama dulu, Bang Arisandi. Kayak kalau kalau kita mau bikin makalah itu ya, kita bedah satu persatu per kata gitu ya. Nah, mungkin dari kata pertama yaitu pemuda. Menurut Bang Sandi, pemuda itu kayak kayak seperti apa sih? Pemuda ya, Silakan. kata pemuda, jadi kalau kita kerucut dalam bahasa Al-Quran, sebenarnya cuma memiliki makna. Makna kata pemuda itu adalah satu posisi di antara dua kelemahan. Jadi pemuda ini kalau dijelaskan dalam bahasa Al-Quran itu adalah di antara dua kelemahan. Kelemahan yang mana yang dimaksud? Kelemahan pertama ketika dia masih kecil, jadi tidak bisa apa-apa, semuanya harus dilakukan oleh orang tua ataupun yang lain. Dan setelah masa pemuda itu lewat, juga pun sama, dia akan kembali seperti awal. Makanya kata-kata pemuda itu senantiasa menjadi spirit, energi bagi siapapun. Misalkan di berbagai banyak hal, pemuda ini menjadi bagian penting dalam pembaharu, baik dari segala bidang manapun. Kepemimpinan di beberapa bangsa-bangsa ataupun negara-negara tertentu, pemudalah yang menjadi tolak dan tonggak ukur. Saya berikan sedikit contoh ilustrasi bahwa ketika kita meninggal dunia, ada 4 pertanyaan ketika seseorang itu meninggalkan kuburan. Yang pertama, umurmu kamu habiskan untuk apa? Kemudian yang kedua, masa mudamu kamu gunakan untuk apa? Yang ketiga, 3 dan 4 persoalan dengan harta. Hartamu dari mana kamu peroleh? Dan yang keempat itu hartamu kamu kemanakan. Artinya, kenapa harus usia ini harus dipisahkan dengan masa muda? Padahal pemuda ini dan usia ini sebenarnya satu kesatuan. Kenapa harus dipisahkan? Ternyata menurut para pakar, ulama menyatakan bahwa pemuda punya potensi 2 hal. Ketika pemuda tersebut mengisi bagian dari kehidupannya adalah produktivitas yang tinggi, maka dia akan melahirkan amal jariah yang akan bermanfaat bagi semua, Mas. Sebaliknya, tapi kalau masa muda itu menjadi bagian yang tidak produktif, artinya tidak bermanfaat, maka secara otomatis pula dia akan berdampak kepada ketidakmanfaat. Jadi kalau kita ingat, kalau kita urut dalam pesan-pesan Nabi di banyak hal itu, ketika kamu mengajarkan kepada suatu kebaikan, maka ada orang yang mengikuti, dan seterusnya, maka kamu akan mendapatkan pahala tanpa terputus oleh sesuatu apapun. Maka sebaliknya, kamu menjadi perantara untuk suatu perbuatan durjana, maka kamu juga menjadi pemilik saham, dan kamu juga menjadi penyumbang besar untuk hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Maka penting, yang saya ingat dalam kata-kata pemuda ini adalah energi yang besar untuk membangkitkan, untuk merubah sebuah keadaan yang itu nanti akan menjadi tolak ukur kemana bangsa dan negara itu akan diarahkan. Iya, iya, iya. Jadi memang kita garis bawahi ya teman-teman bahwa pemuda itu memiliki energi yang sangat besar ya, yang mana memang kalaunya apa namanya, kalau kata Bang Roma Irama itu pemuda masa muda yang berapi-api gitu Bang ya. Wah, ini asik banget lagi Ya, ini. masa muda yang berapi-api. Dan kemudian menjadi tonggak dasar perubahan sebuah negara ya. Karena memang siapapun yang bisa menggerakkan sebuah roda pemerintahan negara itu memang berasal dari para pemuda. Karena kata Bung Karno, berikan kami 10 pemuda, maka akan digoncangkanlah dunia. Karena kata-kata Bung Karno ini sangat, Bang ya, sangat berenergi sekali. Dan kita sebagai seorang Muslim nih Bang, apa namanya, banyak ternyata contoh-contoh pemuda-pemuda Muslim yang, apalagi zaman Nabi pada saat itu Bang ya, yang apa namanya bisa kita jadikan contoh di masa sekarang. Mungkin bisa Bang Sandi memberikan apa namanya, siapa sih pemuda-pemuda Muslim itu? Ini kalau kita bahas secara detail, maka jam diskusi kita ini bisa bertambah.
tapi nanti akan saya persingkat. Ya, Karena singkat aja, Bang. saya sangat tertarik tema-tema yang berkaitan dengan apa membuat kita mempunyai energi yang besar untuk punya cita-cita yang bersama untuk merealisasikan. Ketika Islam datang, Romawi dan Persia berdiri tegak di muka bumi. Dia adalah imperium yang pada saat itu sangat disegani, termasuk oleh Nabi sendiri. Jadi pada suatu ketika, banyak orang yang menerima Islam itu adalah tokoh-tokoh yang usianya di bawah 40. Artinya, orang-orang yang menerima Islam saat itu punya daya pikir, punya daya tangkap yang jernih terkait apa sebenarnya yang diinginkan oleh Islam. Jadi ketika kita ingat misalkan dia memberikan pembebasan bahwa kita menyembah kepada selain Tuhan yang sesungguhnya itu adalah tidak boleh. Bahwa kegiatan-kegiatan yang sebelumnya mencederai misalkan hak perempuan, kemudian mendiskreditkan hamba sahaya, kemudian menjadikan manusia tidak layaknya manusia, secara perlahan itu dihilangkan. Artinya memang ada misi yang disampaikan terkait pembenahan-pembenahan baik dari segi keilmuan, baik dari segi kemanusiaan itu sendiri. Nah, ada beberapa pemuda misalkan itu sebut dari kalangan yang keluarga ini ya. Sebut saja misalkan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu sangat mulia. Dia adalah salah satu orang yang paling muda di antara orang-orang yang menerima Islam di awal. Sehingga Ali bin Abi Thalib itu dijuluki oleh pintunya ilmu. Jadi kalau kita ini, kalau mau istilahnya itu mau masuk ke gudang, maka kita harus melalui Ali bin Abi Thalib. Itu. Saking Ali ini orang-orang yang sangat paham terkait kondisi dan yang ada di dalam kehidupan Nabi Muhammad. Karena Ali kan, Nabi Muhammad sendiri kan pernah hidup di keluarga ayah Ali. Kemudian di suatu saat Ali juga kan dijadikan menantu yang bermodalkan baju perang kan. Jadi sebenarnya sederhana-sederhana itu, tapi manfaat yang disampaikan adalah agar supaya kita memberikan manfaat sebesar-besarnya. Banyak contoh sebenarnya. Seperti misalkan saudagar kaya, Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf, itu bukan orang-orang yang biasa. Jadi kalau kita bicara Utsman bin Affan itu, dia membagi hartanya jadi 3. Jadi sepertiga untuk sepertiga untuk sepertiga untuk jihad, sepertiga untuk keluarga, sepertiganya untuk wakaf dan lain-lain itu. Artinya benar-benar produktif. Sehingga Utsman bin Affan tidak ketika hijrah misalkan ya, ketika misal fasa Makkah sudah lewat, maka memasuki kepada Madinah, semuanya ditinggalkan. Apa katanya? Tunjukkan saya pasar, maka saya akan ulangi lagi apa yang pernah saya jahit. Dia yakin seperti itu. Dan itu contoh-contoh pemuda semua itu, Bang ya? Pemuda semua. Dan kalau kita bicara orang-orang seperti mereka, orang mungkin bertanya ya, iya itu kan Utsman dekat dengan Nabi. Oh iya. Nah, itulah perlunya kita mencontoh. Karena real perjuangannya. Kalau kita mencontoh selainnya, siap kemana lagi kita berkiblat kan begitu. Walaupun tentu kan tidak mungkin sama. Ya, itu contoh pemuda di masa kenabian, Bang ya. Tapi kalau kita tarik garis waktu lagi, ya maju mungkin maju ke depan sekitar beberapa ratus tahun atau beberapa puluh tahun lah ke depan ya. Itu ada sosok yang sangat berhubungan ya dengan tema kita malam ini, dan beliau adalah seorang pemuda juga yang mana pada saat beliau berusia 23 tahun kalau nggak salah Bang ya, masih muda, masih belia, beliau berhasil menaklukkan yang namanya Konstantinopel. Mungkin bisa gimana Bang, apa pemuda ini patut kita contoh juga gitu ya, hingga akhirnya bisa menaklukkan Konstantinopel yang mana di sana ada bangunan bersejarah
Hagia Sophia. Nah, gimana Bang? Mungkin. Jadi kalau kita bicara Konstantinopel ya, itu kan sejarahnya panjang. Roma adalah kekaisaran yang cukup disegani di dunia. Jadi bahasanya, kalau dunia ini dibagi jadi dua, Roma itu adalah menguasai wilayah bagian barat dan seterusnya. Tapi kalau misalkan bagian timur, maka Persia lah wilayahnya. Nah, tapi Roma saat itu kekuasaannya, kekaisarannya, wilayahnya cukup luas. Nah, Roma ini sangat-sangat diagungkan oleh masyarakat dunia saat itu. Bahkan ada explorer ternama yang menyatakan bahwa kalau misalkan dunia ini dianggap sebagai negara, maka yang layak menjadi ibu kota itu adalah Konstantinopel. Kenapa? Karena posisinya yang strategis di jalur dagang, kemudian dia kalau boleh dikatakan dia juga di tengah-tengah, posisinya sangat strategis. Itu menjadi rebutan. Nah, tanpa terkecuali kepada yang lain. Nah, kenapa spirit itu juga ada? Dalam Islam, kita tidak mengenal namanya ekspansi, ya. Tapi yang kita mengenal namanya futuhat. Futuhat itu dimaknai sebagai bagian bentuk daripada dakwah dan mensiarkan Islam. Nah, kita dilarang untuk menjadikan agama ini sebagai alat untuk mengalahkan orang lain, kemudian membumi hanguskan tempat-tempat lain tanpa alasan. Tapi kalau kita misalkan diserang, kemudian kalau misalkan kita diganggu, maka kewajiban untuk memberikan balasan yang sama seperti itu. Adapun Sultan Muhammad Al-Fatih, menarik, Sultan Muhammad Al-Fatih ini ketika dia di usia 21-an tahun, dia sudah menaklukkan Romawi. Jadi Bizantium adalah kan ibu kota Romawi Timur, yang Konstantinopel itu yang ada bangunannya yang sangat indah itu. Jadi banyak orang-orang pelancong-pelancong itu kan rata-rata kan ingin cuman memotret momennya, karena dia memiliki sejarah yang panjang terkait perpindahan. Ada yang sebelumnya jadi katedral, gereja, kemudian berubah di Sultan Mehmed itu kemudian jadi masjid, kemudian di masa Ataturk itu kemudian diubah jadi museum. Nah, kini sekarang ini oleh Presiden Erdogan diubah lagi posisinya menjadi masjid, seperti halnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, yang menarik, Sultan Muhammad Al-Fatih ini sama dengan ketika Nabi mencirikan sesuatu. Ketika misalkan di suatu liko, suatu tempat, jadi beliau menyatakan bahwa nanti akan dibebaskan Konstantinia. Dan yang membebaskan itu adalah sebaik-baik pemimpin dan prajuritnya adalah sebaik-baik prajurit. Artinya kalau kita mendengarkan saat itu, kira-kira para sahabat akan mendengarkan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan sudah pernah dicoba ketika di kalangan sahabat saat itu. Artinya memang Konstantinopel menjadi bagian tujuan dakwah berikutnya. Namun yang bisa merealisasikan adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan itu juga menjadi sejarah bagian daripada peradaban kekhalifahan Turki Utsmani. Nah, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Sultan Muhammad Al-Fatih, dia kenapa berhasil demikian? 1, dia keluarga. Keluarga sangat memberikan sumbangsi terbesar. Kita tahu keluarganya dia kan adalah keluarga yang sangat paham terhadap agama, menjalankan agama, tentu pesan-pesan keagamaan dia berupaya untuk menjalankan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua adalah sosok seorang guru. Kalau kita tahu, makanya perlu kita senantiasa belajar dan memilih guru yang layak kepada kita. Kalau dalam bahasa kita sekarang ini adalah mentor. Makanya perjalanan masa-masa dulu, seseorang itu pasti memiliki yang namanya guru. Guru dalam hal apa saja. Kalau kita sekarang bahasakan coach, dia pasti memiliki coach. Maka guru itu menjadi peran penting sehingga membentuk dirinya. Yang ketiga adalah hope. Dia punya cita-cita besar.
hope itu dia jaga, dia rawat sebaik mungkin agar dia bisa nanti realisasikan. Kalau kita ingat ya, ada sisi yang lain. Salahuddin Al-Ayyubi itu, dia kan aslinya orang Irak. Jadi dia Irak, kemudian berpindah masuk ke Mesir, masuk lewat Mesir, kemudian masuk Palestina, dia bebaskan Palestina. Tak lama kemudian, berselang kemudian 4 sampai berapa tahun berikutnya dia meninggal dunia. Artinya seolah-olah dia ditakdirkan untuk membebaskan saudara-saudara yang itu menjadi tugasnya sebagai seorang khalifah. Sama seperti Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia juga mempunyai mimpi besar, walaupun dalam perjalanan dia memiliki banyak kegagalan-kegagalan kan. Ya. Tadi menarik Bang ya, terkait dengan apa namanya, dalam Islam itu sebenarnya tidak ada yang namanya apa tadi, ekspansi ya, tidak ada yang namanya ekspansi, tapi namanya futuhat. Mungkin dalam bahasa Indonesia itu kita bisa bahasakan pembebasan gitu Bang ya. Iya, pembebasan. Artinya itu adalah salah satu metode dakwah ketika zaman Nabi ya, ketika zaman Rasulullah dulu, untuk apa namanya, membebaskan suatu wilayah daripada hegemoni atau paksaan terhadap salah satu agama. Mungkin pada saat itu Islam tidak bisa disebarkan di daerah Konstantinopel itu ya. Akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih membuka jalan dakwah itu dan akhirnya bisa membebaskan apa namanya, Konstantinopel pada saat itu. Mungkin seperti itu Bang ya. Dan kira-kira satu poin tadi yang saya tarik, 3 tadi ya, ada 3 kenapa Sultan Muhammad Al-Fatih bisa berhasil menaklukkan Konstantinopel. Yang nomor 3 Bang, terkait dengan hope ya. Kalau bahasa Indonesianya harapan, atau kita bisa garis besar lagi adalah mimpi. Nah, mungkin ini adalah salah satu poin penting mungkin ya Bang ya, yang harus dimiliki oleh seorang pemuda. Bahwa seorang pemuda ya, bagaimanapun latar belakangnya, bagaimanapun masa lalunya, bagaimanapun keadaannya sekarang, harus memiliki hope gitu Bang ya, harus memiliki mimpi. Karena memang Sultan Muhammad Al-Fatih ini contoh yang paling bagus untuk para pemuda. Ya gitu Bang ya, kira-kira gimana? Betul lah. Jadi gini, sederhananya pemuda muslim itu kalau dia mau bangkit tidak perlu motivator yang banyak, tidak perlu, cukup dia sentuhkan dia sejarah. Jadi kata Imam Malik itu, dia sampaikan begini, kalau mau bangkit generasi ini, maka kembalikan kepada apa yang pernah membuat mereka bangkit. Apa yang pernah membuat mereka bangkit? Misalkan nih, saya kasih beberapa contoh. Dulu mereka meskipun ada perselisihan, maka mereka akan kembalikan kepada Allah dan Rasul. Tentu kan, orang yang kita kembalikan kepada Allah dan Rasul, orang yang memiliki ilmu dan kebijaksanaan. Ya kan? Dan perlu juga kita hadirkan sekarang. Orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmu, tentu juga punya hikmah, kebijaksanaan. Maka insya Allah kita tidak akan susah. Terkait dengan pemuda Hagia Sophia, kita lebih banyak sekali membahas terkait dengan apa namanya, Sultan Muhammad Al-Fatih. Tadi Abang ada menyinggung Salahuddin Al-Ayyubi juga. Mungkin ada ibroh yang bisa kita ambil dari kisah Salahuddin Al-Ayyubi. Kira-kira kita bisa ambil apa Bang dari Salahuddin Al-Ayyubi ini? Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah orang yang seperti yang saya sampaikan tadi. Beliau adalah orang yang punya mimpi besar dalam hal pembebasan Palestina. Jadi kalau kita baca tentang sejarah tarikh bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi itu memasuki wilayah yang melalui jalur ke Palestina ya. Dia kan aslinya tuh Irak tuh. Jadi aslinya dia Irak. Dia bagaimana dia melalui jalur melewati Palestina itu butuh proses yang panjang. Jadi sederhananya beliau harus menyatukan umat dulu, dia baru bisa melakukan cita-cita besarnya. Seperti itu. Menyatukan dalam hal kesepahaman bersama, kemudian cita-cita mulia bersama bahwa manusia ini harus kita bebaskan,
bahwa manusia ini tidak boleh ada penjajahan, manusia ini tidak boleh ada penindasan, maka sudah barang tentu itu juga akan kita realisasikan. Sama juga dengan cita-cita founding fathers kita. Seperti tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45 kan, kita menolak penjajahan. Dalam bahasa konstitusi kita, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Artinya founding fathers kita itu memiliki cukup ilmu yang tinggi dan kebijaksanaan yang luas untuk bagaimana dunia ini ditata dan dilaksanakan sesuai dengan adab-adab yang baik dan benar. Oh ya, ini ada, Masya Allah nih ya, ada salah satu pertanyaan masuk nih, Bang. Kita jawab saja. Dari Mbak atau Emas ya? Mbak kayaknya nih, Magdalena Mbak kayaknya. Celo, ya. Bagaimana pandangan Bang Sandi dengan kondisi pembebasan Palestina ke depan? Oh, kita kita loncat sedikit ke Palestina. Kira-kira siapa pemuda yang terpilih yang akan menjadi pembebas Palestina? Oke, gimana menurut pandangan Bang Sandi terkait dengan Palestina ini, Bang? Ini pembahasannya tingkat tinggi sebenarnya. Ini ada diplomasi tingkat tinggi. Jadi begini, bahasa sederhananya begini. Jadi menurut para pakar, Palestina saat ini tidak bisa terwakili oleh dunia Arab. Jadi artinya dunia Arab saat ini pun belum memiliki Liga Arab, kemudian yang lain-lain itu tidak punya solusi konkret terkait pembebasan wilayah Palestina dari belenggu penjajahan Israel. Nah, ada yang menarik. Di Palestina itu, ya kalau kita telusuri baik-baik, kita juga ada rekan di sana kan yang biasa melakukan aksi humanity kan, jadi yang menyalurkan bantuan teman-teman di Indonesia yang menyalurkan di sana itu. Jadi kebahagiaan mereka itu sangat tinggi sekali. Jadi bagaimana menikmati makanan, bagaimana menikmati kehidupan, bagaimana menikmati suasana berkeluarga walaupun dalam kondisi keterbatasan, mereka sangat nikmati. Artinya kebahagiaan itu dalam diri mereka itu terpancar ketika misalkan apalagi kalau misalkan dia punya harapan yang besar kepada misalkan bangsa Indonesia, itu diucapkan berkali-kali oleh masyarakat di sana kan. Nah, yang menarik di wanita-wanita muslimah di Palestina itu kan kita tahu ketika kejadian pasti ada yang meninggal. Hampir 2 kali lipat dia melahirkan generasi-generasi baru. Bahkan ada yang kembar 3, bahkan ada yang kembar 4 dan seterusnya. Nah, itu menandakan bahwa suatu saat mungkin generasi inilah yang akan membebaskan daerahnya sendiri. Karena kita tahu kita tidak bisa menyelesaikan persoalan orang lain sebelum kita menyelesaikan persoalan diri sendiri terlebih dahulu. Nah, terkait diplomasi Palestina ini cukup rumit ya. Karena di sisi lain Israel itu adalah didukung oleh negara-negara adidaya. Ya, kalau kita cerita secara mendalam ini janganlah dulu. Nanti kalau nanti host ini kan ada yang ini kontek-kontek. Kalau saya mau aja sih cerita-cerita yang mendalam. Bagaimana sejarah Palestina kemudian dibagi-bagi, kemudian bagaimana Israel masuk ke wilayah sebagian itu kan banyak intrik yang terjadi. Dan salah satunya orang-orang yang senantiasa bilang kita berdiri di atas demokrasi. Orang-orang yang misalkan melabelkan atas nama demokrasi. Ya mudah-mudahan lah kita bisa berikan solusi yang terbaik di sana. Iya. Ya memang ini kalau kita bahas secara politik, nanti kita masuk ke dalam politik internasional, Bang ya. Itu agak istilahnya agak berat. Kajian yang lebih mendalam lah. Karena politik itu tidak sekedar kita bisa lihat kulitnya aja, tapi di dalamnya itu biasanya sesuatu yang tidak terduga itu bisa muncul gitu, Bang ya, kalau kita analisa lebih dalam. Oke, Bang, kita alhamdulillah kita didukung sama penerbit Dream Media ya. Jadi penerbit Dream Media ini ada membuat ada memberikan sebuah beasiswa untuk penulis pemula.
Oke Bang, kita kembali ke pembahasan kita. Menarik tadi terkait dengan pemuda Sultan Muhammad Al-Fatih. Ternyata Sultan Muhammad Al-Fatih ini sejak kecil ya, kata abang tadi, adalah salah satu dari 3 poin yang menjadikan Sultan Muhammad Al-Fatih ini besar, menjadi orang besar, adalah yang kedua, yaitu poin terkait guru. Beliau ini mempunyai guru bernama Syekh A'ak Samsudin. Ya, beliau sangat kalau dalam bahasa sekarang mentor Bang ya, sangat membimbing sekali bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih mulai kecil hingga akhirnya besar dan akhirnya bisa membebaskan kota Konstantinopel pada saat itu. Dan alhamdulillah seorang Sultan Muhammad Al-Fatih ini uh, karena cerdas ya, sudah diberkahi oleh Allah kecerdasan yang luar biasa. Berumur 23 tahun menurut sumber yang saya dapatkan, beliau sudah menguasai 7 bahasa berbeda. Dan sempat, kalau nggak salah saya dengar sejarahnya, itu sempat dicoba sama ayahnya Bang ya, untuk jadi gubernur, atau dikasihkan jabatan sebentar sama ayahnya, mau melihat nih gimana nih leadershipnya seorang Sultan Muhammad Al-Fatih ketika itu masih 21 tahun. Gimana seorang yang punya mimpi besar ya, menaklukkan, membebaskan Konstantinopel, haruslah bisa memegang ya istilahnya jabatan sebagai seorang gubernur ya, insya Allah bisa lah diatasi. Mungkin gitu pikiran ayahnya gitu Bang ya. Akhirnya beliau bisa Iya, beliau bisa mengatasinya, dan alhamdulillah pada umur 23 tahun bisa membebaskan kota Konstantinopel. Dan ketika pembebasan kota Konstantinopel, satu tempat yang beliau kunjungi adalah Hagia Sophia. Nah, mungkin Abang ada memberikan sejarah terkait Hagia Sophia ini seperti apa Bang kira-kira? iya, menarik ya. Kalau Hagia Sophia ini sejarah, kalau dalam bahasa Turki kan ya dia sebut sebagai Hagia Sophia. Kalau Hagia, Ada dua penyebutan Bang ya. Hagia iya, Sophia gitu ya. iya. Satunya Hagia Dia Sophia. punya sejarah yang panjang. Di samping dia adalah arsitekturnya yang sangat bagus, ya kita akui bahwa arsitekturnya adalah salah satu yang terbaik. Jadi kalau kita dalam Islam itu kan memang ada pembahasan khusus. Bahkan peneliti-peneliti modern menyatakan karya-karya terbaik yang telah dilahirkan di bangunan-bangunan, misalkan kita sebut Andalusia, di Alhambra itu, Andalusia, kemudian di tempat-tempat yang lain, adalah manifestasi arsitektur terbaik yang pernah ada di muka bumi. Kenapa? Karena detail detail bentuk ukuran, kemudian sehingga memunculkan segmen yang sangat bagus itu amat rumit, dan itu mereka jadikan penelitian. Berarti kalau mereka tidak berilmu, apa dong? Kan kira-kira seperti itu. Kalau mereka tidak berilmu, orang-orang dulu itu tidak berilmu, kira-kira kemungkinan besar dia tidak akan melahirkan seindah itu. Ini. Jadi gini lagi, yang mau saya ini, terlepas Hagia Sophia pindah, saya yang sebelumnya pernah menjadi katedral, kemudian gereja, ya, ya berubah, kemudian alih fungsi, kemudian menjadi masjid. Itu kan proses sejarah yang kita akui bersama. Tapi yang mau ingin saya sampaikan, di sepanjang perjalanan ini saya bicara tentang umat saat itu. Kenapa mereka bisa produktif dan bisa melahirkan banyak-banyak karya tulis yang berupa ensiklopedia, yang mereka itu ketika menulis lengkap, misalkan membahas apa? Misalkan nih, kita bahas alif. Mereka itu membahas alif detail, bahkan mungkin beratus-ratus halaman, bahkan berjilid-jilid, tuntas. Artinya, orang penuntut ilmu saat itu sejahtera apa tidak? Kita meyakini mereka sejahtera. Kenapa? Karena mereka tidak lagi memikirkan hal-hal yang sifatnya remeh-temeh, dan mereka fokus pada yang sifatnya peradaban-peradaban yang mulia. Maka kita nikmatilah karya-karya mereka saat ini. Misalkan ya, ketika zamannya Khalifah Harun al-Rasyid ya. Kalau kita bentang jarak itu dari mana? Dari daerah wilayah bagian Eropa sampai kemudian sampai ke Baghdad itu
maka tidak ditemukan orang yang prasejahtera. Artinya kepemimpinan saat itu betul-betul bertransformasi, memberikan hasil yang besar bagi masyarakatnya. Sehingga kita tidak bisa mungkiri orang-orang yang memang berkualitas lahir di zamannya karena faktor pemimpinnya juga yang berkualitas. Sama ya, bahasanya pemimpin yang bagus itu lahir dari masyarakat yang bagus pula. Timbal baliknya juga sama. Maka kita menikmati karya-karya besar mereka. Walaupun pada akhirnya misalkan di Baghdad ada banyak kitab yang juga kita bisa telusuri ternyata hilang karena ada pembumi hangusan saat itu, ya kan? Ya, terlepas dari itu semua, yang ingin saya sampaikan bahwa faktor tadi menentukan juga orang bisa melahirkan karya-karya besar. Maka di masa dinasti-dinasti itu orang-orang penuntut ilmu mengutamakan ilmu itu kan bisa berperjalanan dari sana kemari. Misalkan kita hitung jaraknya. Kalau sekarang kita ini naik pesawat mungkin hitungan jam. Kalau dulu kira-kira naik apa? Nah, kita bisa bayangkan. Naik unta. Nah, kalau mereka tidak berkecukupan, apakah mereka bisa melahirkan karya-karya besar? Saya yakin tidak. Nah itu, di samping ya kesejahteraan jasmani dan rohani, tentu pendukung itu kan pasti mereka lengkap. Itu yang perlu kita ambil dari mereka itu, sehingga mereka produktif. Dan produktif mereka kan dilandasi oleh tauhid dan ilmu pengetahuan. Iya, memang banyak Bang ya contoh-contoh di zaman dulu ya, di zaman kekhalifahan, di zaman setelah kekhalifahan, Khalifah Abbasiyah, kemudian Utsmaniyah, sampai pada saat zaman Muhammad Al-Fatih ini, Utsmaniyah, itu banyak sekali ilmuwan-ilmuwan muslim yang terlahir pada saat itu. Mungkin karena memang kondisinya seperti Bang Sandi katakan tadi, memang mendukung untuk para penuntut ilmu itu memang fokus dia untuk belajar, menuntut ilmu, hingga akhirnya dia melahirkan karya-karya yang luar biasa. Kalau kita sebutkan satu persatu mungkin akan sangat banyak Bang ya, ilmuwan-ilmuwan muslim yang istilahnya menjadi peletak dasar teknologi yang ada sekarang. Mungkin kalau teknologi sekarang kita bisa bilang apa, Apple misalnya, atau Mark Zuckerberg yang mereka kan ya. Mereka menyenangi algoritma kan begitu. Iya betul, dan ternyata tanpa algoritma mereka tidak bisa ngapa-ngapain kan gitu dia. Betul sekali. Dan algoritma itu ternyata penemunya awalnya adalah seorang ilmuwan muslim. Jadi memang, dan kita sangat menunggu-nunggu sekali nih di zaman kita yang sekarang, pemuda-pemuda muslim itu bisa bangkit lagi seperti yang dulu ya. Mungkin dimulai dari diri kita sendiri masing-masing ini Bang ya, supaya memang bisa produktif. Dan alhamdulillah nih, Rumah Produktif Indonesia mungkin bisa memfasilitasi para pemuda-pemuda Indonesia khususnya untuk memang bisa berkarya lagi lebih luas lagi dan lebih dalam lagi gitu Bang ya. Ya mungkin terakhir Bang, kesimpulan terkait dengan perbincangan kita pada malam hari ini. Iya, nggak terasa ya waktunya ya. Iya, sudah mau habis ini. Saya asik kalau diskusi begini. Jadi seperti yang saya utarakan tadi, bahwa saya ketika bicara pemuda dan Hagia Sophia ini kan kalau kita ibaratkan adalah sebuah tempat yang itu menjadi rebutan banyak orang. Kenapa dia menjadi rebutan? Kan itu pertanyaannya. Iya kan? Artinya dari tempat yang diinginkan itu, di balik itu ada cita-cita besar. Siapapun itu memiliki cita-cita besar. Maka pertanyaannya, apakah orang yang mengarahkan tujuannya kepada tempat yang sangat fenomenal ini mampu atau tidak? Maka waktu yang akan menjawab, ya kan? Apakah dia mampu? Apakah dia pantas untuk mengambil mimpi itu dan merealisasikan mimpi itu? Tergantung bagaimana dia merealisasikannya. Nah, pemuda di mana-mana pemuda itu bagian daripada ya orang yang bertanggung jawab. Seperti yang saya sampaikan tadi, mengapa pemuda juga disebut dia harus mempertanggungjawabkan usianya, padahal umur ini cukup. Karena kan fase umur dari lahir sampai meninggal, ya kan? Kenapa dia harus ada pemuda?
seperti yang saya sampaikan tadi. Maka kalau memang dia berdampak baik, maka dia akan menjadi bagian orang yang akan memperbaiki keburukan-keburukan. Tapi kalau sebaliknya, maka dia orang yang baik-baik tadi ini kemungkinan besar akan ikut pada mereka. Makanya kata kata apa namanya? Kata orang-orang bijak itu, kalau dia tidak selesai di usia muda, maka dia tidak bisa memberikan sejarah yang gemilang bagi generasi berikutnya. Seperti itu. Wah, Masya Allah, kata-kata penutupnya sangat luar biasa dan berenergi ya. Ya, gitu teman-teman ya, terkait perbincangan kita pada malam hari ini, terkait pemuda dan Hagia Sophia. Jadi kalimat penutup dari Bang Aris Sandi, bagaimana seorang pemuda itu memang bisa berenergi dan memiliki mimpi yang besar, supaya bisa merubah peradaban kita menjadi bangkit lagi dan gemilang kembali. Seperti biasa Bang, saya terakhir akan bertanya kepada Abang, tapi harus dijawab dengan cepat ya. Wah, jangan berat-berat boleh pertanyaannya nih. Iya, betul. Insya Allah siap. Enggak. Ini pilihan, pertanyaan pilihan. Boleh. Ya, silakan Bang Sandi, kira-kira memilih mana? Apakah Bang Sandi kan Gak ada pilihan yang lain ya? Gak ada pilihan lain? di antara dua aja. Oh iya. Berarti harus Saya lihat memilih Bang salah Sandi satu. ini kan, Masya Allah ya, dari apa namanya, dari latar belakangnya dan lain sebagainya. Insya Allah masa depannya kita tunggu saja Bang Sandi ini akan membuat sebuah perubahan besar lah Amin. di sekitar kita. Nah, kira-kira Bang Sandi kalau disuruh memilih gitu ya, kira-kira Bang Sandi akan memilih menjadi mempunyai sebuah pondok pesantren atau menjadi seorang pengusaha muda yang kaya raya? Dua-duanya. Satu aja Bang, nggak boleh dua. Saya sudah punya pondok pesantren. Oh, Masya Allah. Di mana Bang? Iya. Adalah. Oh, berarti pengusaha mudanya ya. Pengusaha sudah Bang. Mudah-mudahan itu jadi doa. Wah, ya, Masya Allah. Ya, berarti tinggal satu lagi ya. Berarti dua-duanya ini tercapai insya Allah. Satu pertanyaan lagi Bang, terakhir. Bang Sandi, apakah akan memilih S3 atau nikah dulu Bang? Dua-duanya. yang jelas mudah-mudahan cepat gitu ya. Mudah-mudahan cepat dan S3 juga prosesnya cepat. Amin. Kita nanti saya ini bareng ya. Iya betul. Saya ini nggak biasa itu kalau misalkan pilihannya sama-sama berkualitas, saya pilih satu itu rugi saya. Harus saya pilih semua. Pilih dua-duanya. Iya betul. Nanti sambil jalan. Beli istri jangan satu Bang ya. Berat kalau itu. Ini ditonton netizen ini. Iya. Terima kasih Bang Aris Sandi Hidayatullah telah menemani kita pada malam hari ini dengan bincang-bincang santainya terkait dengan pemuda dan Hagia Sophia. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan pada malam hari mendapatkan manfaat yang banyak, mendapatkan barokah ilmu juga dari beliau. Ulun sangat berterima kasih kepada Bang Aris Sandi Hidayatullah mau berbagi, mau share kepada kita semua yang ada di sini. Izin juga Bang ya, nanti saya upload di YouTube. Mudah-mudahan nanti lebih banyak lagi yang menonton perbincangan ini. Ulun undur diri, saya undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you Bang. Thank you. Ya.